Selamat berjumpa kembali ya di Netrindo Trader. Hari ini kita bahas lagi mengenai analisa gold hari ini ya, tanggal 5 November 2021. Nah, kemarin kita sudah lihat sendiri bahwa gold ternyata membreakout pola di H4 ya. Saya sudah analisa kemarin ketika harga waktu analisa itu sekitar di harga 1770-an ya. Nah, ternyata di sini menjadi titik support dia untuk menembus pola ini ya, pola pattern flag pattern ya. Nah, ketika ditembus, jadi analisa saya untuk hari ini adalah dia akan meretest di sini di 1783 ya. Dan ini juga resisten yang akan di retest oleh gold hari ini ya. Dan kebetulan hari ini juga adalah ada berita non farm viral ya, nanti di jam 8.30 waktu Bali ya, 8.30 WITA atau 7.30 WIB, itu berita non farm viral akan dirilis ya. Jadi ketika nanti rilis beritanya ternyata banyak atau negatif, mata uang dolar melemah, maka gold akan meningkat ya, naik ke, prediksi saya adalah ke harga, sebenarnya ada support kuat di 1808 ya. Di sini mungkin tertahan lama dulu di 1808, kemudian ketika di breakout dia langsung bisa menuju ke tahanan kedua pasti di 1814 ya, kemudian baru lanjut menuju ke 1830. Nah, setelah 1820 kemungkinan harga akan drop lagi ya. Jadi ini adalah area-area support penting ya, digambarkan dalam garis area-area penting, area-area yang akan mencoba ditembus ya, resisten kuat gold ya. Jadi itu adalah harga-harga di resistennya gold ya. Jadi ketika dia ngeretest ke sini, kemungkinan dia akan menuju ke 1806 ya. Kemudian tahanan berikutnya di 1813 atau 1814, kemudian tahanan berikutnya di 1823 sampai area supply di 1833 ya. Jadi ketika area ini ya, kita lihat di daily bahwa 1830 itu adalah resisten yang sangat kuat ya dari gold. Nah, di sini beberapa kali di sini coba untuk di breakout, kemudian turun ke bawah, kemudian dia ngeretest lagi dan sangat dalam ya turunnya ya, sampai harga terendah itu di 1681 ya, ketika di sini di retest kemudian terjadi pullback ya, sampai melempar ke harga terbawah 1680-an ya. Kemudian harga berbalik naik lagi, mencoba lagi menembus resisten kuat ini ya, 1830, habis itu turun longsor lagi ya. Ini menyentuh harga 1722 dan sekarang harga mencoba untuk kesini lagi ya. Nah, apabila ini di breakout ya, maka gold berpotensi ke 1900 ya. Harga emas itu bisa menguji resisten ini yang masih fresh ya, belum tersentuh. Jadi dia bisa ke 1900 dengan area tertinggi itu di 1915. Nah, ini yang menjadi tahanan paling kuat nanti gold kalau kita mau sell dengan
jangka panjang itu bisa kita nunggu di area ini ya, di 1915 ya. Nah di sini ya mungkin kita bicara hari ini aja dulu ya. Jadi kita kembali ke time frame H4. Jadi kita menunggu rilis berita NVFI ya, jadi berita non farm viral, atau kita tunggu di sini. Jadi ketika dia menyentuh area ini ya, 1784, kita lihat pola candle apa yang terbentuk. Apabila engulfing ya, pola-pola pembalikan ya, atau pola-pola kegagalan untuk membreakout ya, itu kita bisa ambil buy di area ini ya, dengan stop loss itu di 1770 ya, di sini. Kemudian target TP pertama itu di 1805 atau 06. Kemudian TP kedua di 1813 atau 1814. TP ketiga di 1820-an ya, 2223 sampai maksimum sekali di 1830. Ya kita lihat nanti pergerakannya gimana. Biasanya kalau di non farm viral itu pergerakan harganya sangat-sangat volatile ya. Mungkin tiba-tiba drop dulu ke sini ya, terus tiba-tiba naik, bisa aja seperti itu. Jadi seperti itulah harga yang mungkin terjadi ya untuk gold hari ini ya. Itu prediksi saya ya untuk pergerakan harga gold. Tapi hati-hati juga. Nah, apabila ternyata ini bisa saja pola pulse breakout ya. Jadi tidak jadi ke atas tapi malah turun drop lagi ya. Jadi untuk ambil opsi sell ya, apabila ternyata tidak breakout, ini pulse breakout, kita bisa tunggu di area ini ya. Di ini support yang kuat ya, di 1760. Apabila 1760 ternyata di breakout ya, dia turun terus, maka area yang akan dituju adalah itu bisa di sini ya, 1735 lah ya, atau 1740 ya. Jadi di sini untuk TP-nya ya, kalau dia tidak ke harga itu ternyata gagal untuk membreakout ke atas ya, malah dia drop, jatuh banyak ya. Jadi kita tunggu saja di nanti non farm viral, tapi sebenarnya saya masih yakin bahwa dia akan drop ketika nanti mencoba menembus area supply di sini ya. Biasanya ketika ini dicoba di breakout pasti akan lumayan ya untuk harga turun ya. Atau bisa saja karena ini udah ketiga kalinya untuk di breakout ya di area supply ini ya. Ini udah satu kali anggap, ini kedua kalinya coba untuk di breakout. Ini kali ketiganya harga mencoba untuk membreakout di sini ya. Jadi di sini akan menjadi penentuan apakah dia akan menuju ke 1900 atau tidak gold ya. Karena dari rilis berita dari FOMC kemarin yang mengatakan bahwa the Fed tidak akan tergesa-gesa untuk menaikkan suku bunga. Itu yang menjadi poin pentingnya, karena apabila suku bunga dinaikkan maka otomatis orang tidak lagi menjadikan emas atau sebagai porsi terbanyak untuk investasinya ya. Jadi pasti kita akan ambil sell besar-besaran nanti ya ketika suku bunga dinaikkan. Tapi dia sudah memberikan clue bahwa the Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga di pertengahan tahun 2022 ya. Dan yang menunjang harga gold itu bisa naik adalah
inflasi yang sangat real terjadi, bahwa inflasi di Amerika itu sudah lebih dari 2% ya. Dan ini juga menjadi pertimbangan FOMC kemarin ya dari Powell. Cara menanggulanginya inflasi adalah mengurangi stimulus ya. Makanya nanti stimulus akan diturunkan pelan-pelan ya, atau dikurangi jumlahnya. Tapi melihat juga data tenaga kerjaan sekarang ya. Jadi apabila angka pengangguran malah menurun, maka dia akhir November ini akan mengurangi dengan jumlah besar untuk stimulus. Nah, ini juga berdampak negatif terhadap gold. Makanya kemungkinan gold akan turun drastis setelah mencapai puncak selanjutnya ya. Apakah puncak selanjutnya 1830 atau 1900 ya, itu tergantung nanti hasil berita non-farm payroll ini ya. Jadi apabila ternyata non-farm payroll hasilnya ternyata banyak pengangguran di non-farm payroll, berarti atau rilis beritanya buruk, berarti ya gold pasti ke 1900 dulu ya. Jadi seperti itu. Jadi berita non-farm payroll yang dirilis setiap awal bulan ini menggambarkan pergerakan harga gold satu bulan ini ya, karena bulan depan lagi awal Desember lagi ada rilis berita non-farm payroll. Jadi seperti itu. Nah, ini biasanya menjadi gambaran untuk para trader untuk mengetahui tren ya, tren jangka setiap bulanan atau tren bulanan sebuah mata uang atau juga komoditas ya. Oke, mungkin kalau saya ya kita akan ambil posisi long atau buy ya, long position ya, karena di sini potensi sangat besar ya pergerakan harga hari ini, dan semoga kita bisa dapat profit yang banyak ya di hari ini. Nah, ini adalah kita kembalikan ke H1 ya. Ini peluang yang bisa kita dapatkan untuk hari ini ya. Ya, kita ambil posisi buy ya. Jadi kita ambil posisinya di sini ya, di area 17 atau nah ini lah, biar nggak terlalu ini 17.85 ya di sini, dengan stop loss di area sini 17.70 ya di sini ya. Oke, jadi ini untuk target kita. Jadi planning kita dengan rasio 1:3 sebenarnya ya. Jadi kalau di sini 1:1, di sini TP 1:3 ya, risk reward ratio. Atau sebenarnya ketika di sini dia pullback ya, kita bisa minimalkan risiko di harga ini ya. Kita risikonya bisa naikkan nanti ya ketika sudah open posisi di sini dan harga berbalik dan menembus area ini, kita bisa pakai stop lossnya di sini, atau bisa saja ketika open posisi dengan stop loss di sini. Tapi mengingat karena sekarang ada berita non-farm payroll, jadi ketika kita naruh risiko di sini itu sangat mungkin untuk dijebol, karena biasanya kalau di pergerakan harga ya di non-farm payroll itu turun dulu atau turun naik, tiba-tiba turun naik ya, jadi volatilitasnya sangat tinggi. Jadi kita siapkan setidaknya 10 pip ya, 10 pip untuk dari open posisi dengan risiko yang silakan dihitung berdasarkan equity yang dimiliki ya. Jadi selalu gunakan risiko ya 1-5% dari modal, sehingga dari sana kita bisa hitung berapa lot harus kita open posisi. Oke, mungkin itu ya untuk analisa hari ini. Berarti kalau kita ketik di sini, kita buy limit ya di
dengan stop loss di 17.70 atau 17.69 dengan TP target TP1 itu di 18.06, TP2 di 18.14, kemudian TP3 di 18.30 ya. Oke ya, itu setting kita untuk planning hari ini ya. Silakan di jadi itu untuk planning gold hari ini. Semoga planning ini benar-benar memberikan profit maksimum ya sampai TP3. Oke, selamat berjumpa kembali nanti ya. Saya akhiri video ini. Silakan kalau merasa analisa ini cocok dan pas dengan analisa kalian, silakan gunakan trading plan ini. Kemudian jangan lupa like dan kemudian subscribe, kemudian share ke banyak-banyak orang sehingga dia tahu juga dan dia bisa merasakan profit yang sama ketika planning ini benar ya. Dan saya selalu ingatkan bahwa keputusan ada di tangan trader ya. Saya sebagai orang yang mencoba membantu menganalisis dengan adanya risiko juga, karena trading forex itu adalah trading yang berisiko ya. Jadi saya silakan set resiko 1-5% dari modal. Jangan terlalu overconfident dengan open posisi full margin atau full lot dengan target yang besar untuk dapat profit hari ini. Karena kita nggak pernah tahu ya bagaimana kondisi di lapangan market. Itu bisa tiba-tiba naik tinggi, tiba-tiba drop tinggi ya. Jadi bisa juga gunakan nanti trailing stop ya, itu bisa nanti kita bahas ya penggunaan trailing stop gimana caranya ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton channel ini ya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.